going crazy. I've lost my mind. Assalamualaikum. Biasanya kita nonton Cinderella buat dapat dongeng yang manis, sosok gadis cantik yang didambakan pangeran. Tapi kali ini yang kita dapat adalah mimpi buruk berdarah, menjijikkan, dan bikin kalian mikir dua kali sebelum buka kotak make up. Film debut sutradara Norwegia Emily Blikfeld bukan sekedar retelling kisah Cinderella, versi absurd dan brutal yang ngebongkar habis obsesi manusia sama yang namanya kecantikan. Dan percaya deh, ini bukan film yang bisa kalian tonton sambil sip mas atau ngopi cantik. Nggak bisa. Ceritanya dimulai dari Rebecca, seorang janda cerdas dan sinis yang pindah ke kerajaan Sweetlandia buat nikah sama duda kaya. Tapi plot twist, baru juga pesta kelar, si suami malah collapse gara-gara kebanyakan makan kue. Literally, akhirnya Rebecca harus survive bareng dua anaknya, Alma dan juga Elvira. Tapi, pusat neraka ceritanya ada di Elvira, bukan Cinderella yang cantik dan dreamy itu, enggak. Tapi justru saudari tiri yang katanya jelek yang jadi korban project makeover paling disturbing tahun ini. Rebecca langsung nyalain mode ibu tiri mode hardcore, di mana misinya bikin si Elvira cukup cakep buat bisa nikah sama pangeran bernama Julian. Tapi caranya jauh dari glitter dan highlighter. Hidung si Elvira dipatahin terus dibentuk ulang, bulu matanya dijahit ke kelopak mata, dan sebagai puncaknya, ini serius, Elvira disuruh nelen telur cacing pita biar berat badannya turun. Karena zaman itu belum ada yang namanya Ozempic ya sis. Visual film ini tuh, wih gila. Tangan dingin, ide brilian, imajinasi liar, sang ahli sinematografi film ini berhasil nabrakin dua dunia. Di satu sisi ada hutan berkabut, kastil glamor, dan gaun-gaun yang kayak baru keluar dari lukisan Renaissance. Tapi di sisi lain, kita dikasih alat penyiksaan yang kayaknya langsung dicomot dari klinik gigi paling neraka. Baru intro aja udah disuguhin Elvira mecahin jerawat super close up di depan kaca. Yalah, Cinderella versi nightmare sih ini. Dan uniknya, film ini juga jago mainin tone antara ngilu, jijik, tapi juga ngakak. Apalagi pas Elvira konsultasi ke dokter estetik yang lebih mirip penyihir sih. Kayak sketch komedi gelap yang tiba-tiba muter di ruang bedah. Penonton disuruh mikir, ini horor, parodi, atau satir? Jawabannya, ya semua. Film ini ogah ngasih harapan palsu. Jangan harap ada momen empowerment ala Disney kayak, ternyata aku cantik apa adanya. Nope. Elvira literally dihancurin secara fisik dan mental demi validasi sosial. Bahkan pas ditolak mentah-mentah sama sang pangeran dengan komentar super kejamnya, ya dia tetap ngegas. Desperate? Ya. Realistis? Mungkin juga iya. Elvira bukan karakter yang diminta buat disayang penonton karena dia unik atau mungkin berbeda. Dia itu gambaran gamblang gimana sistem bisa ngebentuk korban jadi relawan. Sementara si Alma, adik tirinya itu, jadi satu-satunya yang masih punya akal sehat. Kayak anak SMA yang sadar ibunya udah join MLM skincare sesat, tapi semua udah terlanjur kejebak. This is it, but no one's listening. Lea Miran sebagai Elvira tampil habis-habisan. Dari mimik awkward, postur badan yang aneh, sampai senyum kikuknya, semuanya kerasa mentah dan jujur apa adanya. Dia tuh berhasil bikin kita kasihan, ilfeel, sekaligus nggak bisa berhenti nonton. Ini bukan sekedar kisah tragis ya, tapi tragikomedi berdarah yang bisa bikin kalian nangis, ketawa pahit, lalu nelan ludah karena jijik, dan semuanya itu dibungkus dengan visual mewah yang pantas disandingkan sama film period Eropa. Gaunnya cakep, interior kastilnya estetik, dan tatanan rambutnya rapih. Tapi dibalik semua itu, ya emang ada luka terbuka, gigi copot, metafora kejam tentang tubuh perempuan sebagai komoditas. Cantik-cantik, tapi bau darah. Enak dilihat, tapi nggak nyaman ditelan. Ya ngapain juga kok telan. Rebecca bukan ibu tiri biasa. Dia tuh beauty guru zaman kerajaan yang lebih cocok buka kanal YouTube horor sih. Gayanya calm, classy, ngomongnya lembut, tapi setiap kalimatnya bisa nyelipin gaslighting halus.
"You're so close to being beautiful," katanya sambil siapin pisau buat operasi plastik homemade. Di tangannya, kecantikan itu bukan buat empower, tapi buat ngontrol. Anak-anaknya di-treat kayak boneka rusak yang harus segera diperbaiki. Bahkan si Alvira aja mulai lost dan trauma, Rebecca justru makin semangat, karena ya udah kepalang tanggung, Le. Kalau beauty vlogger versi gelap, ya nih orang lah. Atau mungkin si Rebecca ini bisa disebut Gabriel Saraswati versi Hannibal. Satu hal yang harus diakui, desain produksinya Chef's Kiss. Kesan kastil ala fairy tale benar-benar maksimal, wallpaper elegan, lampu gantung lilin, nuansa pastel, ya semuanya estetik lah. Tapi itu juga yang bikin film ini makin mengganggu, karena semua kekejian yang dialami Alvira ternyata di tempat yang aman dan cantik itu. Kayak ruang tidur putri tapi isinya alat bedah semua. Atau ruang makan mewah tapi pembicaraannya soal luka operasi, diet ekstrim. Bleakfield ngerti banget, horor sejati emang nggak selalu datang dari kegelapan, tapi dari tempat yang kelihatan nyaman sampai kalian sadar ada bau busuk di balik dindingnya. Mungkin satu hal yang mengejutkan dari film ini adalah caranya memelintir konsep glamor jadi grotes. Bahkan ada satu adegan yang kubilang sejak awal, yang makan atau nelan telur cacing pita itu yang dikatanya sebagai metode pelangsingan. Dan kalau kalian pikir itu cuma simbolik, nope, itu literal. Bahkan beauty rutin zaman dulu yang bukan skincarean atau totok aura lah apalah, tapi malah mainannya parasit usus. Dan disinilah film ini bicara banyak. Kalau obsesi akan standar kecantikan itu bisa ngebawa manusia ke titik paling absurd dan paling menjijikkan. Tapi tetap dianggap normal. Asal hasilnya, yes, Instagramable. Dan hasil akhirnya, wish, cantik dari luar, tapi di dalam literally, ya ada cacing. Kesimpulan, Cinderella lebih mirip Frankenstein. The Ugly Stepsister jelas bukan tontonan buat semua orang. Bahkan fans horor pun bisa merasa ini kelewat sih. Tapi film ini punya visi yang solid, berani, dan tahu banget apa yang mau dikatain. Bahwa standar kecantikan bukan sekedar hal remeh, dia bisa jadi mesin penghancur identitas, bisa ngancurin mimpi lo, atau bahkan tubuh lo sebagai manusia. Ini bukan Cinderella, ini adalah body horror dongeng yang siap ngerosting budaya beauty obsession dengan sangat sadis, tapi cerdas. Kalau kamu suka dengan substance atau ngefans sama gaya rebelnya Carrie, film ini bisa jadi guilty pleasure kalian berikutnya. Atau mungkin mimpi buruk yang cantik, tergantung kalian nontonnya sambil makan atau enggak. Like kalau kalian suka dengan review ini, dislike pun nggak apa-apa kalau kalian gak suka. Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita semua tahu seperti apa isi pikiran kalian mengenai film The Ugly Stepsister ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review, biar makin berkembang, makin banyak lagi yang sayang, makin banyak lagi yang kenal. Terima kasih, I love people. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.